landasan ide koperasi adalah Pancasila. Pancasila harus menjadi dasar dari kehidupan koperasi karena Pancasila adalah falsafah dan dasar negara Indonesia. Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1. Pasal ini mengamanatkan dasar dari demokrasi koperasi. Yang ketiga, landasan mental. Landasan mental koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Yang keempat, landasan operasional. Landasan operasional adalah aturan kerja yang harus ditaati oleh pengelola, pengawas, dan anggota dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai dasar dalam koperasi, yang pertama ada kekeluargaan. Artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota koperasi. Yang kedua, menolong diri sendiri. Artinya, motif kerjasama antar orang dalam wadah koperasi yaitu menggalang potensi guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. Masalah bersama tidak mungkin bisa dipecahkan secara individu, melainkan secara bersama-sama melalui kerjasama. Oleh karena itu, koperasi dapat diartikan sebagai upaya menolong diri sendiri melalui kerjasama. Yang ketiga ada bertanggung jawab sendiri. Artinya, terkandung cita-cita kemandirian dalam memecahkan permasalahan bersama di satu pihak dan di lain pihak dalam menentukan jalannya koperasi. Yang keempat, demokrasi. Artinya cita-cita koperasi berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai konsekuensi koperasi yang merupakan organisasi ekonomi yang menghimpun orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota. Yang kelima, persamaan. Artinya, nilai ini berkaitan dengan perlakuan yang sama setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang keenam, keadilan. Nilai ini didasari oleh adanya ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat akibat berlakunya sistem liberalisme yang mengedepankan kekuasaan kapital. Yang ketujuh, solidaritas. Nilai ini dianggap penting karena kerjasama antar orang didasari kesadaran dalam wadah koperasi. Nilai ini hanya akan terwujud jika kerjasamanya dibangun dengan semangat kesetiakawanan dan semangat kebersamaan. Nilai etis koperasi. Yang kesatu adalah kejujuran. Berarti kita harus jujur dengan kualitas barang yang kita jual agar menumbuhkan kepercayaan anggota kepada koperasinya. Yang kedua adalah keterbukaan, yang berarti anggota tidak boleh bersifat rahasia atau tertutup. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, yang berarti kita harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang ada dan bersama-sama kita mencari solusinya. Yang keempat adalah kepedulian. Koperasi mempunyai sifat peduli terhadap orang-orang yang di sekitar koperasi. Lalu koperasi juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang menyediakan khusus layanan simpan pinjam. Contohnya biasanya koperasi ini dibutuhkan di daerah perkotaan karena perekonomian yang cukup tinggi dan para anggotanya itu bebas siapa aja karena serba usaha. Lalu ada KPS, koperasi pasar. Koperasi ini adalah koperasi yang
dirancang di pasar yang dibutuhkan oleh para pedagang. Dan juga koperasi ini tuh dapat membangun hubungan baik bagi para orang yang ada di pasar. Dan ada juga KKD, koperasi kredit, adalah koperasi yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu kedua, ada koperasi produksi. Koperasi produksi ini adalah koperasi yang khusus menjual barang-barang tertentu. Koperasi produksi juga menyediakan hasil seperti koperasi susu. Yang koperasi susu ini tuh dihasilkan oleh para peternak sapi. Jadi mereka tuh khususnya itu menyediakan susu aja karena hanya barang-barang tertentu. Lalu ada kedua, koperasi beras. Koperasi beras adalah koperasi yang menyediakan beras-beras yang dihasilkan dari para petani. Selain itu ada juga contohnya koperasi kerajinan. Koperasi kerajinan itu adalah koperasi yang menyediakan kerajinan-kerajinan dari para pengrajin. Lalu ketiga, ada koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumsi? Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan atau menjualkan barang-barangnya yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Contohnya ada koperasi yang di sekolah. Koperasi sekolah itu menyediakan peralatan, alat tulis, pensil, dasi atau pakaian-pakaian yang dibutuhkan oleh para siswanya. Ada juga koperasi toko kelontong. Koperasi toko kelontong itu adalah koperasi yang menyediakan barang-barang pokok bagi masyarakatnya seperti kopi, gula, garam. Lalu ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi dari produsen ke tangan konsumen. Jadi, produsen itu menyediakan barang lalu yang disalurkan ke konsumen. Contohnya ada Desa Kemayu. Misalkan Desa Kemayu itu menyediakan atau produsen yang menyediakan pengrajinan barang kayu. Lalu mereka tuh menyebarluaskan ke pasar-pasar yang lebih luas. Lalu ada koperasi jasa. Koperasi jasa itu adalah koperasi yang benar-benar menyediakan khusus layanan jasa aja. Seperti contohnya ada koperasi asuransi. Mereka itu menyediakan layanan asuransi. Lalu ada koperasi angkutan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah seperti tadi, koperasi yang terdapat macam-macam bentuk gabungan dari berbagai koperasi yang sebelumnya, seperti koperasi layanan, produksi, jasa, simpan pinjam. Sekian, terima kasih.